Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbincang tentang beberapa pasien yang tadi datang kemari ya. Kebanyakan mereka mengalami gangguan lambung dan ketika mereka mengadakan pengobatan dengan berbagai macam dokter penyakit dalam maupun gastrologi, sembuh waktu menggunakan obat tapi kemudian kambuh lagi dan kadang-kadang belakangan malah menjadi tidak nyaman gitu ya. Di antara mereka banyak juga yang mengalami gangguan sebenarnya lebih ke cemas ya, ada gejala-gejala cemas panik seperti itu. Nah, kemudian waktu mereka bertanya kepada saya, sebenarnya bagaimana ya cara merawat supaya masalah lambung ini tidak berulang gitu ya. Dan apakah memang problemnya selalu dikaitkan dengan kecemasan atau misalnya gejala lambungnya sendiri yang bermasalah sehingga harus difokuskan pada gejala lambungnya saja dulu perbaikannya. Saya bilang sebenarnya kalau kita memang sudah menjaga makanan dengan baik, biasanya sih memang jarang mengalami gangguan yang berkaitan dengan lambung. Kalau misalnya kita makannya teratur, kalau misalnya kita alergi atau tidak terlalu bisa makan makanan yang mengandung gluten atau tepung terigu, atau tidak boleh terlalu banyak makan cabai asam atau terlalu pedas gitu ya, lada seperti itu, maka ketika itu dihindari dan menjadi lebih baik, maka pastinya akan jauh lebih baik. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ketika mereka makan salah, banyak di antara pasien-pasien ini mengalami keluhan yang membuat mereka tidak nyaman gitu. Mereka merasa kayaknya kesulitan ya untuk mengatasi keadaannya itu ya. Jadi bagaimana ya faktor yang berkaitan dengan cara-cara mencegah jangan sampai kok gejala lambungnya itu bisa memicu ke kecemasan paniknya gitu ya. Ini mungkin yang perlu diperhatikan. Apa yang membuat problem ini terjadi? Sebenarnya lebih dikarenakan faktor gangguan dari diri orang itu sendiri ya, gangguan dari diri orang itu sendiri. Ya, salah satunya adalah problem yang berkaitan dengan kecemasannya. Nah, kecemasan ini memang sering menjadi masalah ya kalau kita lihat di berbagai kesempatan kita pernah melihat bahwa orang-orang yang mengalami kecemasan itu mudah sekali terpicu kalau misalnya ada yang tidak nyaman di dalam tubuhnya. Lambung yang gak enak, perasaannya bloating seperti mau muntah, itu bisa malah membuat dia semakin tidak nyaman gitu. Dan ketika gejala lambungnya itu dominan, maka timbul gejala-gejala kecemasan paniknya. Walaupun tidak semua mengalami seperti itu. Jadi nggak heran ketika kita melihat berbagai macam masalah yang berkaitan dengan kondisi lambung ini, ketika mereka itu akhirnya selesai ya, tidak lagi kita bilang itu tidak lagi ada masalah lambung, ya cemasnya juga bisa berkurang. Namun ada yang tetap berjalan atau berlanjut gitu ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang mungkin saya kira perlu lambungnya dulu diperbaiki ya dok, ya nggak ada masalah. Atau kalau misalnya dia sudah sampai gejala gangguan panik, mungkin sebaiknya dua-duanya diperbaiki, lambungnya juga, gangguan cemas paniknya juga. Karena walaupun mungkin dipicu oleh gejala lambungnya, kalau orang itu tidak mengalami bakat untuk dalam tanda kutip ya bakat itu atau bawaan untuk menjadi cemas, panik, maka biasanya tidak akan muncul ya gejala kecemasannya itu tidak akan muncul. Biasanya itu akan cukup relatif stabil. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Ketika sudah mulai ada gejala lambung yang menimbulkan perasaan cemas yang berlebihan, maka sebaiknya Bapak Ibu berkonsultasi selain ke dokter gastro atau ke dokter penyakit dalam juga ke dokter jiwa atau psikiater. Ya, terutama kalau saya di dalam praktek saya sehari-hari memperbaiki kondisinya itu berbarengan. Ya, tadi saya senang sekali ada beberapa pasien yang datang menyatakan sudah membaik ya gejalanya hanya dalam waktu 3 sampai 5 hari sejak makan obat, dan menurut saya itulah sesuatu yang membuktikan bahwa kasus-kasus gangguan kecemasan panik itu bisa mendapatkan bantuan. Walaupun gejala utamanya tadinya seperti kayak
kembung, bloating, mau muntah, ataupun gejala kecemasan paniknya dipicu oleh gangguan lambung. Dan buat saya, yang paling penting juga makanan itu menjadilah salah satu yang paling penting untuk diperhatikan ya. Jaga makanan dengan baik, pola makannya harus bagus ya, jangan sembarangan, makannya itu teratur jamnya, seperti tidur ya, makan itu jadi harus diatur dengan baik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, semoga teman-teman semua dan Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami masalah bisa segera selesai masalahnya dan menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, salam sehat jiwa, bye-bye.